Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kita kembali di channel kita ini, channel edukasi dan motivasi. Hal yang penting untuk diperhatikan teman-teman adalah bahwasanya di kehidupan kita ini, kita butuh, atau salah satu sebab seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup adalah mendapatkan teman curhat yang tepat. Seperti kita sudah sebutkan di video sebelumnya, bahwasanya ada masalah di kantor, di tempat kerja, itu hendaknya jangan dibawa sampai ke rumah. Sebagaimana masalah rumah dengan keluarga, pasangan hidup, anak-anak, itu jangan dibawa ke tempat kerja. Kenapa? Karena itu akan menambah masalah. Masalah yang tadinya tidak seberapa akan menjadi masalah yang lebih berat. Dan juga akan mengganggu yang lainnya. Misalnya masalah kantor, masalah kerjaan dibawa ke dalam rumah, maka itu akan mengurangi kebahagiaan bersama dengan keluarga. Sama juga masalah di rumah yang dibawa ke kantor, di tempat kerja, itu juga akan mengurangi kebahagiaan dan kesenangan bersama dengan teman kerja, konsentrasi terganggu dan seterusnya. Itu suara cicak teman-teman. Oleh sebab itu, ditetapkanlah masalah di kantor, diselesaikan di kantor. Kemudian kalau tidak selesai pada hari ini, kita planningkan untuk dikerjakan di esok harinya. Baiklah teman-teman, intinya adalah kerjakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Hanya saja sebegini teman-teman, seseorang masalah di kantor itu terkadang kita butuhkan untuk sampaikan kepada pasangan hidup kita, kepada istri. Tujuannya apa? Adalah untuk meminta saran, minta pendapat, minta solusi, jalan. Karena memang terkadang istri itu atau pasangan hidup kita itu, atau suaminya bagi para perempuan, itu ada saran, ada masukan dan seterusnya yang kemudian dengannya seseorang bisa mengambil pelajaran. Contohnya gini teman-teman, kalau kita bisa bicara sejarah di zaman Nabi SAW itu, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu kan perjanjian yang konotasinya itu merugikan kaum muslimin secara nampak, secara kalau kita pikirkan itu merugikan kaum muslimin. Makanya para sahabat banyak yang protes dan seterusnya. Akan tetapi teman-teman, ketika Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih sembelihan mereka, kemudian bertahallul, mencukur kepala mereka, rambut mereka, para sahabat sebagian belum melakukan itu. Kenapa belum melakukan itu? Mereka berharap Nabi SAW ini berubah pikiran. Artinya para sahabat kan maunya kita perang saja ya Rasulullah. Kenapa kita dihalangi ya dari rumah yang atau kampung mereka, orang-orang muhajirin, mereka tinggalkan sudah sampai 6 tahun, 7 tahun, ditinggalkan berhijrah ke Madinah. Ketika mereka kembali hanya untuk sekedar berumrah saja, mereka dihalangi oleh musuh-musuh mereka, orang-orang musyrikin Mekah. Akan tetapi Nabi SAW pada saat itu kita perintahkan para sahabat untuk bertahallul dan seterusnya tadi, maka para sahabat kemudian tidak mau. Mereka bukan tidak mau menuruti Nabi SAW, tetapi mereka mengharap Nabi SAW berubah pikiran. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya yang terjadi adalah Nabi SAW masuk ke dalam kemah beliau, artinya bertemu dengan istri beliau, ya, Ummu Salamah pada saat itu, yang berangkat bersama dengan Nabi SAW. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Nabi SAW menyampaikan kepada Ummu Salamah tentang hal yang terjadi dengan para sahabat beliau SAW. Hanya Ummu Salamah memberikan masukan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan para sahabatmu melakukan seperti yang engkau perintahkan? Maka kata Nabi SAW, iya. Maka kata Ummu Salamah, keluarlah dan potonglah sembelihan anda dan cukurlah rambut anda. Maka Nabi SAW pun keluar setelah diberikan masukan oleh istrinya, mengerjakan apa yang dimasukkan oleh istrinya tersebut. Akhirnya Nabi SAW keluar, akhirnya beliau memotong sembelihannya dan mencukur rambutnya. Apa yang terjadi teman-teman? Semua sahabat yang tadinya protes dan seterusnya akhirnya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang pelajaran yang diambil teman-teman? Saran dari pasangan hidup. Maka seorang suami yang kemudian dia bekerja di tempat kerjanya, kemudian dia berat, ada masalah, maka kembalilah kepada istrinya, kemudian dia minta masukan, minta pendapat dan seterusnya. Begitu juga seorang istri dan seterusnya, ada masalah dalam rumah, maka dia minta masukan kepada suaminya. Baiklah teman-teman, berbahagialah dengan pasangan hidup kita, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.